Prabowo kacau. Ada yang ingat slide ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Jadi kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Jadi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, masih pada persoalan proyek stakeholder dari Bapak Prabowo Subianto, yaitu Danantara. Ternyata teman-teman, Bapak Prabowo Subianto itu menggandeng presiden-presiden sebelumnya untuk menjadi bagian daripada Dewan Pengawas di proyek Danantara ini. Saya kira ini cukup mengherankan. Mengapa mereka yang dipilih, mereka yang diajak? Ini seolah-olah itu bagaikan proyek untuk bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan. Kami sebagai masyarakat ini makin pesimis akan proyek ini bisa berhasil membuahkan ekonomi yang besar untuk negara kita. Ini bukan masalah kecil, ini investasinya cukup besar. Jadi kalau ini gagal, berpotensi membuat krisis ekonomi yang besar juga untuk negara kita. Jadi saya cukup bingung ya, bagaimana kemudian pikiran daripada pemerintah kita saat ini. Harusnya mereka itu menggandeng orang-orang yang benar-benar kompeten di bidang investasi. Kita tahu bahwasanya Pak Mulyono, ya, presiden yang digandeng oleh beliau, itu dia dikatakan langsung ya oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa dia gagal dalam mendistribusikan bansos tepat sasaran. Baru dia mau digandeng lagi pada proyek yang mega wow dalam bidang investasi yang sekira dia enggak ada kompeten di bidang itu. Ingat Pak, ini uang rakyat, bukan uang pemerintah sepenuhnya. Ini adalah uang hasil efisiensi yang Anda fokuskan di situ. Saya juga cukup membingungkan, seolah-olah menipu kita masyarakat ini. Efisiensi dikatakan untuk makan bergizi gratis, fokusnya di situ. Ternyata apa? Enggak seperti itu. Ada satu proyek yang disembunyikan, bahkan tabel yang sempat viral mengenai proyek prioritas dan yang pendukung itu tidak ada di Danantara. Tapi tiba-tiba Danantara ini muncul dan menjadi salah satu prioritas utama daripada Bapak Prabowo Subianto. Ini cukup mengherankan dan menuai banyak sekali kritikan di media sosial, termasuk TikTok. Jadi, bagaimana komentar daripada para netizen? Mari kita saksikan video Kacau, Jokowi malah diminta awasi Danantara senilai belasan triliun rupiah. Padahal kan udah gagal bagiin bansos 250 triliun loh. Guys, kok bisa ya? Prabowo tuh malah minta Jokowi buat awasi investasi pemerintah di Danantara senilai belasan triliun rupiah. Padahal Jokowi aja nggak bisa tuh kelola keuangan negara kayak kasus pengakuan Luhut. Kalau bansos 250 triliun itu nggak tepat sasaran. Prabowo sendiri bilang para mantan presiden Indonesia itu diajak buat awasi Danantara. Kayak Jokowi, Megawati, SBY, dan bahkan sampai ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU. Wah, apa bakalan jadi benturan politik ya guys? Politik kepentingan kalau rencana itu masih digodok sama pemerintah. Kalau jadi dana yang dikelola sama Danantara itu sekitar 14.000 triliun rupiah. Tapi kalian emang bisa percaya guys kalau yang awasi Danantara ini malah mantan presiden kayak Jokowi? Bukannya harusnya para ahli ekonomi dan investasi ya? Nggak percaya. Sejumlah warganet menyerukan untuk menarik masal duit dari perbankan pelat merah. Gara-garanya lantaran pemerintah berniat meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang. Danantara merupakan badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Badan ini konsolidasi dari aset badan usaha milik negara dan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian,
Warganet mengkhawatirkan tidak ada yang mampu bertanggung jawab ketika duit mereka raib dari bank-bank Nah, itu. BUMN. Dia juga kebal Pasalnya hukum. dalam revisi terbaru Undang-Undang BUMN, Ada yang ingat slide ini? Nah, ini slide yang yang bikin kemarin. semua orang marah-marah. Nggak Ada yang hilang tahu dari Danantara. slide ini? Apa ayo? Danantara, betul itu dia. Nggak ada tulisannya Danantara. Walaupun Nggak ada pemerintah tulisan pasti ngeles Danantara. gitu. Itu kan ada di sebelah kiri. Ketahanan pangan, energi, itu Danantara itu maksudnya. Iya, tapi kan nggak ditulis gitu. Bisa kali dalam kurung ngeles. Danantara gitu. Tapi tidak. Danantara. Kenapa tidak ditulis? Kenapa menurut Anda? Ya nggak ada penjelasan lain selain biar masyarakat nggak nyadar bahwa ini masih jalan. Karena kalau ditulis kan kita jadi alert, jadi ngawal. Revisi undang-undangnya kita ngawal, anggarannya kita kawal gitu. Ribet, potensi batal. Padahal nggak boleh batal karena ini udah hengki-pengki sejak lama kan. Akhirnya kita disibukkan dengan isu lain gitu, Kira-kira LPG, batal nggak? PHK, stafsus dan lain-lain. Nah mereka gerak nih dalam senyap gitu kan. Kayak Omnibus Law dulu lah. Tahu-tahu udah deal aja 325 triliun. Hasil efisiensi pemotongan sana sini melayang untuk investasi. Agak aneh sebetulnya ya, karena gue diajarin investasi tuh pakai uang dingin ya nggak sih? Pastikan kebutuhan dasar lo terpenuhi gitu kan, sisain buat dana darurat, terus ada sisa duit nih. Nah itu investasi tuh, ya kan gitu kan? Baru tadi lo gue lihat ada kita video anak sekolah duit, Pak. naik perahu, mogok di tengah sungai, mau hanyut. Gokil, itu kebutuhan dasar belum terpenuhi. Penasaran gue siapa financial advisornya. Kok bisa lo pakai duit sebanyak itu untuk investasi di saat kebutuhan dasar lo belum terpenuhi? Are you out of your fucking mind? Atau emang nggak punya mind? Bukan dah. Mainan maksudnya, nggak punya mainan. Pak Jokowi diminta mengawasi dana 14.000 triliun oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi, Kok Pak bisa gede Buyon. banget uang di dana Tara? Ceplosan terus. Emang Pak Jokowi Timothy Ronald yang ngerti investasi, bukannya cuma bisa utang. Ternyata ini karena Pak Prabowo ingin membuat badan pengelola investasi bersama terbesar ke-8 di dunia. Bahasa kerennya Sovereign Wealth Fund atau SWF. Tapi anehnya di saat negara lain mengisi dana investasi SWF dari menjual cadangan sumber daya alam yang mayoritas dari minyak, Indonesia malah setoran dananya dari efisiensi 608 triliun dan morotin keuntungan dividen dari 65 BUMN. Paling besar ada dari 7 BUMN ini. Di saat yang sama, BUMN terbesar seperti Bank BRI dan Mandiri harga sahamnya nyungsep dalam 6 bulan terakhir. Padahal fundamentalnya bagus, harganya murah, tapi malah investor nggak doyan. Apa jangan-jangan investor dapat bocoran duluan kalau BUMN ini dipaksa patungan untuk dana Tara? Emang dana Tara itu legit atau abal-abal sih? Mungkin. Bukannya dari dulu pemerintah nggak bisa ngelola Telah. dana investasi. Dana investasi BBJS rugi 20 triliun sampai nggak nutup bayar klaim. Investasi Jiwasraya rugi 16,8 triliun. Investasi Asabri rugi 22 triliun. Sok-sokan banget sih ngelola dana kecil nggak bisa, sekarang malah ngelola dana 14 triliun di dana Tara. Aneh ya yang jadi Rawan, inisiator dan Pak, ketua rawan pakarnya korupsi. pernah korupsi dana Bank Indonesia dan pernah dipenjara 5 tahun. Siapa lagi kalau bukan Pak Burhanuddin Abdullah. Supaya Timpakannya peluncuran aja dana Tara ini bisa pada di-approve, dikorupsi. Pak Jokowi dan ormas keagamaan 5 seperti tahun NU lagi. dan Muhammadiyah disuruh menjadi pengawas. Tapi begitu dananya udah masuk, KPK dan BPK Ujung-ujungnya dilarang untuk nanti audit. Apa ini bisa dibilang cara baru politik pencucian uang yang kepentingan. legal? Kalau sekarang orang-orang lagi rame narik dana tabungan mereka dari bank BUMN, kalau kamu sendiri mau amanin uang kamu juga nggak? Aku suka bahas akal-akalan Pak Jokowi dan kroninya. Yuk, tarik yuk. Follow untuk cerita bocoran selanjutnya. Siap, Bang. Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial Ibu-ibu berkacamata yang keras juga mengkritik pemerintah. Kalian tahu nggak guys, Danantara itu apa? Jadi Danantara itu adalah salah satu lembaga yang bakal mengelola kekayaan Indonesia, aset-asetnya, dan dia kebal hukum. Bahkan KPK dan Kejagung Kebal ini nggak hukum. bisa menembus Danantara. Berat. Mereka harus izin ke DPR dan mungkin DPR ada beberapa orang Nah, dari jadi harus ada orang-orangnya ada Prabowo persetujuan mungkin yang dari tetap DPR. kekeh biar Danantara ini termasuk lembaga independen. Dan yang menakutkan dari lembaga ini adalah membuka pintu-pintu korupsi jauh lebih besar. Kalian tahu sendiri kan kemarin Sekarang program korupsi makan siang terbuka. gratis aja itu sebenarnya nggak ada dananya sampai efisiensi, sampai banyak yang kena pemutusan hubungan kerja. Jadi sebenarnya dana dari program makan siang gratis aja itu banyak mungkin yang dikorupsi gitu loh. Apalagi ada lembaga Danantara ini yang kebal sama hukum dan gak transparansi, dananya mau dikemanain, investornya siapa aja, tiba-tiba dia kelola. Takutnya nih guys, karena lembaga ini berada di bawah Prabowo dan kebal sama KPK dan Langsung. Kejagung,
Takutnya ke Jagung, dana kebal kekayaan KPK. negara ini malah digunakan untuk hal-hal yang Kocak. gak baik gitu. Misalnya untuk keperluannya dia berangkat ke sini buat hedon pejabat yang kita di sini nggak tahu karena dananya nggak transparansi. Dan yang paling gue takutin, Kurang ini transparansi. dananya malah dipakai buat kampanye dia di 2029. Karena kan kemarin dia udah pernah ngomong kan, Bisa katanya jadi, dia Pak, bisa 2029 dia katanya mau nyapres lagi gitu kan. Takutnya ini dananya malah buat kampanye, korupsi sama dia sendiri gitu. Karena nggak ada transparansinya dan dikelolanya di bawah tangannya dia. Menurut kalian gimana guys? Jadi itulah tadi video mengenai proyek Danantara yang dikomentari oleh para netizen. Kira-kira Danantara ini akan menjadi solusi atau hanya akan menjadi musibah yang lebih besar untuk negeri kita? Kira-kira apakah ini sudah tepat sasaran? Berikan pendapatmu di kolom komentar sekarang juga.